أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sama-sama kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah An-Nahl ayat 112 yang dibacakan oleh qori kita Ustadz Ammar Al-Amin. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di segmen ini kita dengarkan langsung kajian tafsir oleh Kiai Haji Muzaini Aziz untuk ayat tersebut. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jami'i ikhwanihi wa a'wanih. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari yang berada di masjid yang mulia ini, juga para pemirsa yang berada di rumah, semoga kita semua senantiasa berlimpah rahmah, hidayah, taufik, inayah, barakah, ni'mah, sihah, afiyah, ma'rifah, hikmah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita kelak termasuk hamba-hamba Allah yang berhak mendapat syafaah dari baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi sudah kita dengarkan untaian kalam ilahi yang dibacakan oleh qori kita yaitu Al-Ustadz Ammar, yaitu surah An-Nahl ayat 112. Sebelumnya, agar lebih mudah kita memahami ayat ini, simak terjemahannya dari saya. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana, kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang telah mereka perbuat. Nah, ini adalah tarjamah dari ayat kita yaitu An-Nahl ayat 12. Baik, pelan-pelan kita kupas firman Allah ini agar pemahaman kita semakin dalam, dan saya akan mencoba mengupasnya melalui kitab Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran atau yang dikenal dengan Tafsir At-Tabari, Tafsir Imam At-Tabari. Pertama, Bapak Ibu sekalian, kita harus pahami dulu konteks ayat ini apa, sejarah ayat ini apa. Sejarahnya di dalam Tafsir At-Tabari antara lain misalnya Ibnu Abbas, kemudian juga Qatadah, kemudian juga Mujahid ridwanullahu alaihim. Mereka mengatakan, beliau mengatakan bahwa Qaryah, negeri
yang disebutkan di dalam ayat ini, yang tadi Allah timpakan bencana kelaparan dan ketakutan itu, yang disebut adalah negeri Mekkah, kota Makkah Al-Mukarramah. Itu. Dahulu kota Makkah Al-Mukarramah itu adalah pusat lintas perdagangan. Pusat lintas perdagangan. Jadi ramai memang. Ramai. Karena dia lintas perdagangan, pusat lintas perdagangan, maka otomatis banyak terjadi aktivitas bisnis di dalamnya, sehingga kemudian secara ekonomi makmur, kan gitu. Kemudian karena semua daerah itu punya kepentingan agar bisnis di kota Mekah tidak terganggu, maka juga otomatis keamanannya dijaga betul oleh para penduduk sekitarnya, oleh negeri-negeri sekitarnya, agar Mekah itu tetap aman, tetap tentram. Kalau sudah aman, bisnis tuh lancar, enak, kan begitu. Nah, maka tadi Allah mengatakan bahwa apa? Aminatam mutmainnah, aman, tentram, damai. Kemudian Allah juga mengatakan yati harizquha ragadan, berlimpah ruah tuh rizkinya. Secara ekonomi sejahtera itu kota Mekah. Bahkan ditambah lagi bahwa kota Mekah sejak sebelum baginda Rasulullah SAW diutus sebagai nabi, sebagai rasul, kota Mekah itu sudah lama menjadi kota yang disakralkan, menjadi kota suci, atau tanah suci, kan seperti itu. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, Inna Ibrahima harrama Makkata wa inni haramtul Madinah. Yang mengharamkan, maksudnya mengharamkan ini, yang menjadikan kota Mekah itu suci adalah Nabi Ibrahim, dan yang menjadikan kota Madinah itu suci adalah aku, kata Rasulullah SAW. Maka kemudian Mekah di samping dia kota suci, kota sakral, kemudian secara ekonomi sejahtera, secara keamanan juga tentram, damai, aman. Itu latar belakangnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bahwa ketika baginda Rasulullah SAW berdakwah, dakwahnya kebanyakan tidak diterima oleh kebanyakan penduduk kafir Quraisy, terutama para elit-elit Quraisy, kan begitu. Maka kemudian dakwah Rasulullah ditekan, sehingga kemudian singkat kata Rasulullah dan para sahabat diboikot. Isi boikotnya apa? Isi boikotnya bahwa tidak boleh mengadakan perdagangan dengan kaum muslimin. Bahkan bukan cuma dengan kaum muslimin, dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Karena Bani Hashim, Bani Muthalib walaupun kebanyakan belum masuk Islam, tapi Bani Hashim dan Bani Muthalib itu mendukung dan juga menjamin keamanan Rasulullah dan para sahabat di dalam dakwah Islamnya. Maka kemudian mereka juga kena boikot. Itu. Tidak boleh berniaga, berdagang, berbisnis dengan mereka. Boikot yang kedua apa? Tidak boleh mengadakan perkawinan dengan keluarga, dengan Bani Hashim, Bani Muthalib dan kaum muslimin. Sehingga kemudian 3 tahun lamanya, sejak bulan Muharram tahun ke-7 kenabian sampai dengan bulan Muharram ke tahun ke-10 kenabian, baginda Rasulullah terasingkan, para sahabat terasingkan, secara ekonomi mereka sengsara. Kelaparan terjadi. Bahkan di dalam tafsir dikatakan bahwa baginda Rasulullah dan para sahabat saking laparnya akhirnya cuma bisa makan daun dan juga makan kulit binatang. Itu. Bayangkan. Kalau kita orang Sunda, orang Jakarta, orang Betawi makan daun biasa. Makan lalap biasa. Lah ini orang Arab disuruh makan daun ya, gitu ya. Tapi kan kalau kita kan makan daun plus sambal, makan daun plus ikan asin, enak. Rasulullah daun sedaun-daunnya. Itu. Kita bayangkan perjuangan baginda Rasulullah SAW. Akhirnya singkat kata di tahun ke-10 kenabian boikot itu kemudian dibatalkan karena protes dari kalangan orang-orang Quraisy sendiri karena tidak tega saudaranya mengalami kesengsaraan seperti itu, kelaparan seperti itu. Kemudian singkat kata baginda Rasulullah tetap mendapatkan tekanan di dalam dakwahnya, akhirnya beliau terpaksa hijrah ke Yasrib atau ke Madinah Al-Munawwarah bersama para sahabat.
Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah membangun peradaban, keilmuan, akhlakul karimah dibangun, kemudian juga membangun kekuatan ekonomi, membangun kekuatan militer dan seterusnya. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya Rasulullah menjalankan misi-misi untuk mengisolir kota Mekah dari sisi ekonomi. Seperti itu. Rasulullah mengirim pasukan untuk kemudian menghadang kafilah-kafilah dagang yang akan datang atau melintas ke kota Mekah. Yang terjadi apa? Yang terjadi sesuai dengan apa yang kita baca di ayat ini. Akhirnya kota Mekah tidak tentram, ketakutan penduduknya libas. Libas itu di dalam ayat ini Allah menggunakan kata libas. Libas itu pakaian. Artinya apa? Pakaian itu kan menutupi nih, meliputi seluruh tubuh kita. Nah, rasa ketakutan itu meliputi seluruh tubuh zahir dan batin orang-orang kafir Quraisy. Bukan cuma ketakutan, libasul ju'. Mereka juga mengalami kelaparan karena bisnis nggak lancar. Bisnis nggak lancar, akhirnya kelaparan. Itu terjadi akibat dari orang-orang kafir Quraisy menindas Rasulullah, menindas para sahabat kaum muslimin, bahkan sampai mereka terusir. Dan itu terjadi karena mereka menentang risalah yang Rasulullah bawa, menentang risalah Islam. Dan yang pasti di dalam ayat ini dikatakan apa? Wa kafarat bi an'umillah. Mereka para kafir Quraisy penduduk Mekah ini kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Dan kita tahu nikmat yang paling besar apa? Sehat. Nikmat yang paling besar adalah Islam. Nikmat yang paling besar adalah iman yang dibawa oleh Rasulullah untuk orang-orang Quraisy, tapi mereka tolak. Nikmat yang paling besar mereka tolak. Maka kemudian Allah menimpakan kelaparan dan rasa takut untuk orang-orang kafir Quraisy yang tinggal di kota Mekah itu. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tarik konteksnya ke masa sekarang. Ayat ini pakai kata qaryah, bukan al-qaryah, bukan ma'rifah, tapi nakiroh. Apa ya bahasa Inggrisnya indefinite noun gitu ya, indefinite noun gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya ma'rifah itu the book. Kalau bahasa nakirohnya itu book gitu ya. Saya susah tuh bahasa Indonesianya apa itu. Iya begitu. Lebih umum. Qaryah, negeri atau kampung yang tidak jelas itu. Maka bisa saja kemudian kita ambil ke konteks kita ambil ke konteks masa kini. Bisa saja yang dimaksud qaryah, negeri, adalah negeri kita, negeri Indonesia. Yang kalau kita kufur, maka kemudian apa akibatnya? Maka kemudian akibatnya Allah akan menurunkan bencana kelaparan, Allah akan menurunkan bencana ketakutan kepada kita. Maka bagaimana supaya kita tidak kufur nikmat? Para ulama mengatakan tu'raful asya bi'addadiha. Kalau mau kenal sesuatu, kenallah lawan katanya. Nikmat kufur itu lawan katanya apa? Nikmat. Bagaimana kita untuk bisa menikmati dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, hati kita, kesadaran kita harus betul-betul beriman bahwa setiap kenikmatan yang kita terima apapun bentuknya itu hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lisan kita harus senantiasa kita biasakan untuk senantiasa mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, asyukrulillah. Lisan kita mengatakan seperti itu, segala puji puja hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sadar bahwa apapun yang kita miliki, ilmu, harta, jabatan dan sebagainya, popularitas, itu semuanya hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak layak untuk dipuji, sehingga kita tidak menuntut pujian dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk bisa membuktikan rasa syukur kita, seluruh anggota badan kita, seluruh aktivitas kita, seluruh yang kita miliki, harta, jabatan, ilmu dan sebagainya, semata-mata kita gunakan
untuk bisa menebar kemanfaatan dan kebaikan baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, dan untuk negeri yang kita cintai. Kalau 3 bentuk syukur ini kita lakukan, maka insya Allah kenikmatan yang Allah limpahkan untuk negeri kita ini terus mengalir tanpa henti. Kedamaian, persatuan, keanekaragaman, persaudaraan, kebebasan, maka insya Allah akan Allah terus jaga untuk negeri kita ini, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai pernah kita kufur nikmat. Berarti kalau kufur apa? Kebalikan dari ketiga tadi, ya kan? Kita mengaku bahwa harta kita, ilmu kita ini adalah milik kita, kehebatan kita, prestasi kita, seperti Qarun. Qarun mengatakan apa? Qarun mengatakan innama utitu utitu minal ilmi min ilmin indi, gitu kan. Aku, kata Qarun, mendapatkan ilmu ini sehingga aku menjadi kaya itu karena kapasitas kecerdasanku sendiri. Nah, ini. Maka kemudian kita tahu Qarun kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, yuk kita syukuri kenikmatan yang kita peroleh. Kita syukuri kenikmatan yang diperoleh oleh negeri kita ini dengan cara apa? Bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat lisan, lewat hati, lewat pikiran, dan lewat aktivitas kita. Mudah-mudahan Allah jaga negeri kita ini, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai Muzani atas ilmunya tadi. Surah An-Nahl ayat 112. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Ya, banyak-banyak bersyukur. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih banyak guru kita Kiai Muzani yang sudah meluangkan waktunya. Kita akan dengarkan setelah ini tausiah dari Ustadz Zaki Al-Farizi. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.